Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fatro dengan NPM 15206000039. Hai, perkenalkan nama saya Iswa Melidia, NPM 15206000007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviane Kawahyuni, NPM 15206.013 dari 2B PBSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Adam Pratama, NPM 1520600. Halo guys, aku Alpionita Indri Utami dengan NPM 15206000015. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi komunikasi yang mengenai dampak penggunaan teknologi informasi komunikasi di bidang akademik. Salah satu contohnya pembelajaran daring dan non-akademik dengan contoh bermain game online. Jadi, tajamkan pendengaran dan penglihatan kalian ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Ready? Oke. Pengertian TIK. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Dampak penggunaan TIK di bidang pendidikan, contohnya sistem pembelajaran online atau daring. Dampak positif dari sistem pembelajaran online atau daring tersebut yaitu 1. Orang tua dapat memantau atau mendampingi kegiatan belajar anaknya. Yang kedua, layanan internet yang dapat memudahkan kegiatan KMB atau PJJ. Yang ketiga, dapat memunculkan ide kreatif bagi setiap siswa. Dampak negatif yang pertama, ketergantungan terhadap internet. Semua tugas yang diberikan guru atau dosen, kerjakan semuanya dengan internet tanpa diselingi dengan materi yang telah diberikan oleh guru atau dosen dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mereka lebih mengandalkan internet dibandingkan dengan kepercayaan dirinya masing-masing. Yang kedua, berdampak pada kesehatan, di mana terlalu sering menatap layar gawai menyebabkan radiasi pada mata dan syaraf. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Hal itu dapat terjadi karena seseorang terlalu sering, bahkan setiap waktu sibuk dengan gawainya, sehingga mereka berinteraksi di depan layarnya. Mereka dapat mudah berinteraksi dengan orang yang jauh, namun mereka lupa akan. Dampak positif dari penggunaan game online ternyata tidak sedikit loh. Yang kedua adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang non-pendidikan, yaitu pada penggunaan game online. Game online adalah konsumsi anak-anak dan para remaja. Mereka selalu menggunakan game online untuk berbagai hal, yaitu sebagai sarana hiburan, rekreasi, dan bahkan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Game online pada dasarnya memiliki dua hal, yaitu sisi positif dan juga negatifnya. Beberapa dampak positif dari penggunaan game online antara lain: yang pertama, sebagai sarana hiburan dan komunikasi. Bertahun-tahun, orang yang gemar bermain game online atau gamer mendapatkan stereotip sebagai orang yang tidak suka bersosialisasi.
Namun, selama masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, video game justru dijadikan sebagai alternatif untuk dapat berinteraksi. Semakin berkembangnya game online memungkinkan kita untuk melakukan percakapan yang menyenangkan tanpa harus tatap muka. Jadi, penggunaan game online yang pertama yaitu sebagai sarana hiburan untuk menambah atau merefresh otak kita dari segala hal-hal yang dapat menjenuhkan otak. Manfaat yang kedua dari penggunaan game online yaitu ternyata mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sekarang booming sekali yang namanya e-sports atau olahraga online, yaitu mengandalkan game sebagai sarana olahraga, hiburan, dan juga menghasilkan uang dari kegiatan tersebut. Jadi, banyak sekali kan manfaatnya yang dapat kita ambil dari bermain game online. Manfaat selanjutnya dari penggunaan game online yaitu menambah aktivitas otak dan melatih logika. Pada saat bermain, anak-anak harus melakukan berbagai cara dan juga strategi untuk melakukan permainan ini. Permainan ini bisa melatih penggunaan logika, menganalisa, dan juga memecahkan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya, dampak negatif dari kecanduan main game. Yang pertama ialah menurunnya kemampuan motorik anak. Hanya duduk bermain game saja seharian juga membuat anak jadi kurang banyak bergerak. Akibatnya lama-kelamaan kemampuan motorik anak akan menurun sehingga pertumbuhan badannya jadi tidak maksimal dan anak beresiko mengalami obesitas. Dampak yang kedua, menimbulkan pribadi yang lebih emosional. Anak yang kecanduan bermain game yang mengandung unsur kekerasan seperti bermain game perang-perangan, pertarungan kan banyak tuh. Biasanya akan lebih agresif atau lebih emosional karena anak-anak masih terbawa suasana pada saat mereka bermain game, sehingga rasa emosional itu seringkali terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Berikut ada beberapa kasus di Indonesia tentang anak yang kecanduan game. Di antaranya, Sakau bikin kacau, ratusan anak idap gangguan jiwa akibat candu game online. Efek kelamaan main game online, bocah 14 tahun gangguan saraf, lihat kondisinya miris. Anak Kak Riri kayak gini juga 24 jam ya? Anak Kak Riri? Enggak, belum, enggak dengar kalau dibilang. Enggak tidur. Tapi kalau tidur kan Kak Riri perhatiin kakinya udah mulai goyang-goyang, tangan goyang-goyang. Itu enggak sih, tapi kaki goyang-goyang, mendung goyang. Kasih nampak lagi. Belum berat lagi, inilah. Dia. Dia. Kasih nampak. Inilah dia mainnya. Kalian abang main game. Belum kalau kupeh apa? Alinya dah bilang nggak mau lagi ya? dampak dari bermain game selain ada dampak positifnya, juga ada lebih banyak dampak negatifnya. Oke, cukup 3 saja yang saya sebutkan dari dampak negatif bermain game. Sebetulnya masih banyak dampak-dampak yang lain. Untuk mempersingkat waktu, jadi 3 saja. Terima kasih. Kesimpulan, gunakan teknologi dengan bijak sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing, serta pemanfaatan teknologi yang sudah berkembang dengan sebaik